Hai, selamat datang di Nita Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita akan lanjutkan di sini untuk pesan penting masing-masing zodiak, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Gemini. Jadi Gemini, kita langsung aja masuk ke pesan penting kamu. Ingat bahwasanya pesan penting ini bersifat timeless ya, nggak ada batas waktunya. Jadi kalau misalnya kamu nonton ini mau di sekarang, bulan depan, atau mungkin mau kunjungi next year, bisa jadi resonate atau mungkin nggak cocok sama sekali. Jadi mohon kalau misalnya kamu merasa nggak cocok, bijaksana dalam menyikapi semua pesanku dari awal hingga akhir, oke? Jadi sekarang kita lanjut aja ke pesan penting kamu Gemini, oke? Dan kalau misalnya kamu dengar suara aku itu udah sengau lagi, udah berubah lagi, itu karena aku flu lagi. Itu gila, tau gak sih? Aku nggak ngerti lagi, aku udah konsumsi vitamin, nggak tahu lagi. Ini memang pengaruh cuaca deh, oke? Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. So, pesan penting untuk Gemini. Here we go. Pesan penting Gemini. Ini masuk. One more. Oke. Satu kartu buat kehidupan umum kamu nih Gemini, oke? Satu kartu buat kehidupan asmara kamu. Excuse me guys. Satu kartu buat saran kamu di timeline ini. Oke. So, di sini kita sudah lihat 3 kartu berbeda, oke? Kita akan klarifikasi nanti masing-masing kartu, dan sekarang kita akan mulai dulu dari kartu kehidupan umum kamu di sini. Ada life experience. Kayaknya di sini, let go of belief systems that no longer work for you. An important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities. Ini tuh The Tower guys, oke? The Tower ini tuh tentang shocking events, oke? Sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, yang kamu nggak ngelihat ini sesuatu bakal terjadi ke kamu, oke? Bisa saja sudah terjadi atau akan terjadi, oke? Nah, bagi masing-masing individu, peristiwa ini akan berbeda-beda nih. Tadi pertama aku bilang mungkin sudah terjadi atau mungkin akan terjadi, semacam warning. Atau yang kedua mungkin ini bisa jadi pengalaman yang positif, bisa jadi pengalaman yang negatif. Jadi kita akan klarifikasi nanti lebih jauh, tapi memang poinnya di sini memang ada sesuatu di sini yang akan bikin kamu ngerasa berasa disambar petir di siang hari, oke? Kita akan lanjut dulu ke kartu asmara kamu nih Gemini. Ada kartu Princess of Summer. Katanya di sini, gentle, sensitive, kind in experience, any relationship or emotional experience, invitation to social events, a compassionate friend you can share your concerns with. Oke, ini adalah kartu Page of Cups, oke? Kartu Page of Cups ini biasanya melambangkan sebuah new beginning, atau sebuah awal yang baru bagi kamu, oke? Ini bisa jadi soal sebuah hubungan antara kamu dan seseorang yang mungkin kamu sedang dalam proses pendekatan dan akhirnya masuk ke tahap yang lebih serius, bisa jadi juga. Atau di sini ada hubungan yang akhirnya resmi antara kamu dan dia. Bisa jadi kalian ada status sekarang ya, dari sebelumnya cuman PDKT atau pendekatan, sekarang udah pacaran. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ini berbicara soal permintaan maaf. Kamu mungkin di sini bakal menerima permintaan maaf dari seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu, bisa jadi juga. Jadi ini sekali lagi bagi masing-masing individu akan berbeda situasinya, tapi nanti kita akan klarifikasi ini kartunya mengarah kemana, oke? Sarannya di sini Gemini ada Four of Summer. Katanya di sini, being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. Oke, Four of Summer. Four of Summer itu tentang satu, kamu mungkin lagi ngerasa bosan dengan kehidupan kamu saat ini, satu ya. Dan saran yang muncul ketika kartu itu muncul adalah ketika kita ngerasa bosan dengan kehidupan kita karena nggak ada sesuatu yang menyenangkan terjadi misalnya, atau ada sesuatu
berasa stagnan atau hidup kamu berasa stagnan aja gitu. Kita cenderung akan kelewatan hal-hal yang atau peluang-peluang yang mungkin bisa merubah hidup kita menjadi lebih berwarna gitu loh, Gemini. Oke, jadi walaupun kamu di sini ngerasa hidup kamu datar-datar aja, sarannya tetap lebih detail dalam menganalisa atau mempelajari setiap peluang atau opportunity yang datang ke kehidupan kamu. Oke, kadang istilahnya lengah lah sederhananya. Oke, ketika kita merasa boring, kita cenderung lengah. Oke, kita akan tentunya klarifikasi juga kartu Four of Summer ini. Jadi kita akan mulai dulu dari kartu life experience di sini. Oke, why life experience card? The Tower ya. Semoga saja positif. Nah, kita lihat di sini. Queen of Wands, Ace of Wands, dan the World card. Ada sesuatu di sini ya yang kamu tahu itu adalah sesuatu yang seharusnya berakhir nih. Oke, agar sesuatu yang baru bisa kamu dapatkan di dalam hidup kamu nih Gemini. Tapi somehow kamu kayak procrastinating atau menunda-nunda, let's say. Oke, contoh, misalnya sekarang kamu lagi nyicil mobil, dan cicilan mobil kamu itu ya hampir lunas kan, dan karena cicilan mobil itu hampir lunas, akhirnya kamu di sini kayak ya udah sih, ini mobil juga mau lunas, gimana kalau misalnya gue mau peruntukan dulu keuangan gue untuk sesuatu yang lain. Misalnya kamu pengen nyicil mobil baru misalnya ya, karena ngerasa bisa nih ya lunasin tunggakan mobil atau utang mobil, karena ngerasa yang satunya udah hampir lunas. Tapi ternyata sebenarnya kamu tahu kamu mungkin nggak bisa ngerjain itu. Oke, atau misalnya kamu mungkin keberatan sebenarnya untuk mengerjakan itu, tapi tetap kamu kerjakan, dan akhirnya di sini ada sesuatu ya, ada intervensi eksternal ya, sesuatu yang tidak kamu duga bakal terjadi yang akhirnya merusak rencana kamu. Oke, bisa jadi di sini bisa jadi ya kamu sakit, kemudian kamu harus dirumahkan, kamu jadi nggak terima gaji misalnya, let's say seperti itu, sehingga kamu jadi nggak bisa bayar cicilan mobil dua-duanya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ini berkaitan dengan investasi, karena belakangan lagi ribut banget ya tentang Bitcoin dan DKK lagi turun karena Elon Musk bilang nggak bisa beli Tesla pakai Bitcoin lagi. Nah, bisa jadi karena ada kerugian, kan itu faktor eksternal tuh, kita nggak tahu hal itu bakal terjadi. Nah, itu mungkin mempengaruhi rencana-rencana kamu gitu loh. Jadi di sini memang dari kartu klarifikasi nih Gemini, ini sesuatu yang di luar dugaan kamu. Oke, seperti yang aku bilang di awal. Faktor eksternal yang mengganggu rencana kamu, dan rencana kamu ini sebuah rencana yang sebenarnya mungkin kamu tahu itu nggak perlu dilaksanakan dulu, seperti yang aku contohkan tadi soal cicilan mobil tadi. Jadi ada yang meleset di sini, padahal kamu udah percaya diri banget, oh gue percaya diri sih mbak, ini bakal sesuai dengan ekspektasi gue, bla 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 bla. Tapi akhirnya di sini ada keterlambatan yang harus kamu alami ya di rencana kamu, karena ada gangguan eksternal atau gangguan dari luar yang bikin rencana kamu aku bakal bilang terlambat. Oke, aku nggak mau bilang gagal, karena menurutku sih gagal itu bakal bikin kamu ngerasa jadi useless juga. Jadi aku ngerasa ini cuma semacam keterlambatan aja. Oke. Apalagi ya, kalau misalnya ini berkaitan dengan traveling, mungkin kamu di sini pengen pergi ke daerah tertentu atau negara tertentu ya, dan ini udah rencana yang matang, dan di tengah kamu nyusun rencana traveling ini atau perjalanan ini, sebenarnya kamu tahu kamu nggak bisa pergi karena apa, masih ada COVID misalnya kan,
akhirnya memang benar ada new strains atau ada jenis virus baru nih dari India, kemudian juga ada virus baru dari Afrika yang kemudian membuat beberapa border negara harus tutup lagi gitu loh. Dan ini tuh di luar kendali kamu Gemini, dan aku ngerasa hal itu mungkin yang akan terjadi di kamu atau mungkin sudah terjadi. Oke. Nah, sarannya di sini Four of Summer, pandai-pandai membaca peluang. Pandai-pandai membaca peluang. Jangan sampai kamu ngerasa lengah, jangan sampai kamu ngerasa oh, gue udah di safe zone-nya gue nih, gue udah di tempat amannya gue nih, gue bakal ngerjain sesuatu yang sembarangan lah, nggak ada rencana yang teliti atau gue nggak memperhatikan detail gitu kan, sehingga you failing to see, karena di sini katanya failing to see a magical opportunity. Oke. Jadi hati-hati ya, jangan kamu karena kamu ngerasa boring atau karena kamu ngerasa baik-baik saja kemudian let's say kabur gitu ya. Seperti itu saya, aku ngerasa seperti itu. Jadi hati-hati. Kita lanjut di sini ke kartu asmara kamu Gemini, ada Princess of Summer di sini. Why Princess of Summer here for Gemini? Ace of Pentacles, Queen of Swords, dan King of Swords. Wow. Di sini kita ada pasangan ya, ada couple, ada King dan Queen of Swords. Tapi ketika aku baca di forum-forum tarot ya, banyak tarot reader, khususnya di luar negeri, yang menganggap King dan Queen of Swords ini bukan pasangan, tapi lebih ke kakak beradik gitu ya, kayak saudara, brothers and sisters gitu. Gimana ya, karena mereka tuh sama-sama cold, sama-sama dingin. Tapi dalam situasi ini ya, ada Princess of Summer di sini, kemudian juga ada kartu Ace of Pentacles. Aku ngerasa di sini kayak kamu akhirnya menyatu dengan seseorang yang bisa menjadi belahan jiwa kamu, bisa jadi menjadi belahan jiwa kamu. Oke. Let's say twin flame. Walaupun aku tidak pernah ya secara spesifik atau menyarankan klien aku bahwasanya this is twin flame connection or this is karmic connection, karena aku tidak mau klien aku itu terjebak dalam pemikiran bahwasanya this is twin flame connection, padahal mungkin twin flame connection kamu itu toxic dan kamu memilih bertahan di situ hanya karena label tadi. Tapi di sini mungkin memang ada arah ke sana nih. Oke. Kayak kamu tuh berhubungan dengan seseorang yang menjadi cerminan diri kamu. Jadi mungkin di dalam proses penyatuan kalian, Gemini ya, ada sebuah situasi yang tidak begitu mengenakan, dimana kamu mungkin sering konflik sama dia, sering berseberangan pendapat, mungkin kalian di sini sering konflik juga, Tapi pada dasarnya kalian mungkin semua konflik yang kalian lalui itu atau semua proses yang kamu dan dia lalui ini adalah proses penyatuan kalian menuju sesuatu yang lebih baik. Ada Ace of Pentacles di sini. Jadi aku ngerasa memang berat di sini positif ya, kaitannya Gemini untuk situasi asmara kamu. Aku ngerasa di sini akhirnya kamu bisa bersama dengan seseorang yang benar-benar mengerti kamu ya, karena pada dasarnya kalian kayak melihat ke diri kalian sendiri, kayak ngaca gitu. This is my partner, he will understand me, dia bakal ngerti gue. Nggak cuman he but also she. Ini tidak gender specific reading, dan aku ngerasa kalian akan memasuki sebuah tahap yang lebih stabil nih di dalam hubungan ini. Ada Princess of Summer dan Ace of Pentacles di sini. Sekali lagi ini sebuah pertanda yang positif. Dan aku ngerasa kalian berdua sama-sama ready, sama-sama siap untuk menempuh stabilitas ini. Tidak harus pernikahan kok, bisa jadi kalian di sini akhirnya komit untuk saling menjaga perasaan masing-masing, saling komit untuk setia terhadap satu sama lain dalam sebuah hubungan pacaran, let's say. Jadi ini positif banget nih, Gemini. Tapi mungkin ada hesitancy, atau di sini kamu merasa kayak gue terima nggak ya orang ini ya, gue terima orang ini nggak ya. Ada Four of Summer di sini. Mungkin kamu ngerasa kayak lu gila mbak, nggak mungkin lah gue sama dia gitu kan. Dia itu
gue tuh sering konflik sama dia itu sering banget nggak ngerti gue, mbak. Ya kenapa? Karena pada dasarnya kalian tuh meributkan suatu hal yang dimana kalian punya pandangan yang berbeda, tapi cara kalian mempertahankan argumen masing-masing itu sama gitu loh. Mungkin sama-sama egois, mungkin di sini kalian sama-sama keras terhadap pendapat masing-masing, dan proses itu yang harus kamu lalui bersama pasangan kamu gitu loh. Oke. Dan tadi kembali muncul kata ini, failing to see a magical opportunity. Jadi jangan sampai kamu merasa terdistraksi nih ya. Kamu, let's say kamu mungkin udah berada dalam suatu hubungan yang stabil, mungkin kamu udah nikah ya, Gemini ya. Kemudian kamu ngerasa dia nggak cocok sama gua, mbak. Itu ujian pernikahan, oke? Kemudian datang seseorang yang menawarkan sesuatu yang kamu merasa dia lebih baik dari pasangan kamu, dia bakal lebih menjaga kamu. Aku ngerasa itu cuma distraksi aja sih, oke? Jadi kalau misalnya di sini kamu sampai kepikiran untuk misalnya bercerai dari pasangan kamu hanya karena ada orang lain yang lebih peduli terhadap kamu di luar sana, oke? Ini tentunya khusus untuk kamu aja nih Gemini readingannya, karena aku ngerasanya seperti itu. Jadi mungkin gak bakal resonate untuk semua orang, ingat itu, oke? Aku berbicara based on the cards that shows up, oke? Mungkin kamu di sini tergoda dengan pihak ketiga di tengah hubungan kamu dan pasangan, dan mungkin hubungan kalian lagi dingin. Saranku jangan sampai tergoda, karena aku ngerasa kamu itu cuma distraksi aja. Oke, cuman distraksi aja. Ingat, dalam pernikahan itu pasti ada problem. Jadi belum tentu ketika kamu keluar dari sebuah problem di pernikahan kamu, kemudian kamu di sini loncat lagi ke orang baru, belum tentu juga dengan orang baru ini kamu bakal adem ayem aja terus gitu loh. Oke, nggak menjamin juga kamu dengan orang baru ini bakal adem ayem aja. Oke, itu khusus bagi kamu yang sudah menikah. Dan tentunya saran aku tadi itu tidak akan applicable, tidak akan bisa diaplikasikan untuk semua orang di luar sana, karena masing-masing individu pasti berbeda situasinya. Aku hanya berbicara mengenai individu yang merasa cocok dengan saran aku tadi, oke? Kita lanjut ke kartu saran di sini Gemini. Ada kartu Four of Summer, Wife of Summer here, the Full card, Ace of Cups, Ten of Cups. Okay. See, ada the Full card di sini. Nah, ini akan berbeda lagi nih sarannya. Kita ke asmara dulu, oke? Karena di sini akan tricky banget menjelaskannya. Pertama tadi aku bilang soal ada seseorang di sini yang mungkin kamu ngerasa kesulitan untuk menyatu dengan dia karena kalian mungkin sempat konflik atau ada berseberangan pendapat atau sering nggak sejalan juga. Aku ngerasa sih orang ini bisa menawarkan stabilitas emosional yang lebih baik buat kamu. Aku ngerasa, karena seperti yang aku bilang tadi, apapun proses penyatuan kalian, aku ngerasa proses yang kalian lalui ini memang harus dilalui, oke? Dalam upaya apa? Dalam upaya kalian bisa saling memahami satu sama lain. Kalau misalnya gue bersikap seperti ini, pasangan gue bakal ngelakuin apa ya? Kalau misalnya gue bersikap seperti ini, pasangan gue bakal gimana ya solusinya? Jadi apapun proses yang kamu lalui bersama pasangan saat ini Gemini, atau bersama si dia ini, ya kalau misalnya kalian dalam proses pendekatan, merupakan sebuah proses yang harus dilalui, oke? Itu masuk dalam proses kompromi, aku ngerasa. Dan aku ngeliat di sini ada Ace of Cups dan Ten of Cups. This is the magical opportunity that you seek. Okay? This is what you want. Emotional stability, okay? Dan kalau misalnya kartu Four of Summer ini kita ibaratkan ke kehidupan umum kamu, okay? Aku ngerasa di sini kembali lagi seperti yang aku bilang tadi. Coba untuk lebih perhatikan detail, oke? Perhatikan stabilitas emosional kamu, dan mungkin bagi sebagian dari kamu di sini jangan ambil resiko lah untuk saat ini. Ya, jangan ambil resiko untuk saat ini. Coba bertahan di zona nyaman kamu, karena ingat
bertahan di zona nyaman itu terkadang juga pilihan yang lebih baik, you know. Jadi kita harus tahu nih, kita juga harus bijak gimana menyikapi petata petiti semua orang, termasuk motivator di luar sana yang bilang, oh keluar dari zona nyaman kamu. Dan aku ngerasa di situasi ini jangan dulu keluar dari zona nyaman kamu, karena aku ngerasa kamu lagi riskan banget nih ya, ketemu dengan gangguan-gangguan atau kendala dari eksternalnya kamu. Okay? Possibly this is not your fault. Ini mungkin bukan kesalahan kamu ya, tapi still ini masih bisa dihindari. Dengan gimana? Dengan lebih detail ya, memperhatikan kehidupan kamu saat ini, atau pekerjaan kamu, atau bisnis kamu. Jangan pernah terdistraksi dengan hal-hal yang bersifat membosankan, let's say, atau hal-hal yang bersifat stagnan. Tetap fokus dengan tujuan kamu. Itu di sini pesannya Gemini, oke? Okay? Fokus dengan apa yang bikin kamu happy, target kamu, oke? Okay? Itu pesannya di sini buat kamu Gemini. So Gemini, ini adalah pesan penting kamu ya, dan aku ngerasa ini cukup penting ya. Mungkin bagi masing-masing individu di sini akan berbeda nih letak penting pesannya itu di mana. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, share, kemudian subscribe juga. Dan semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, bye.